Hello, atlet Mobile Legend. Hah? Mobile Legend? Halo, followers, balik lagi bersama gue Agit Naita di agitnaita.com. Oke, kali ini gue akan membahas mengenai kehidupan realita yang pernah gue alami, yaitu analis yang so tau dan programmer yang keras kepala. Ya, seperti yang kalian tahu, semua programmer merasa bahwa mereka ahli dalam semua bidang. Bahkan mereka merasa bahwa mereka mampu membuat sistem yang bagus dan tidak terkalahkan. Tapi apa hasilnya? Ternyata yang mereka bikin itu sama sekali tidak bisa digunakan oleh user. Kenapa? Karena sama sekali tidak menyentuh prosedur yang diinginkan oleh user. Namun di sisi lain ada seorang analis yang mencoba untuk memecahkan masalah ini. Tapi apa daya, karena analis mungkin tidak berpengalaman dalam hal melakukan coding, maka ia sendiri membuat semuanya semakin berbelit-belit. Seperti halnya seorang superhero, namun kesiangan, dia malah menambah kacau semua keadaan. Inilah fakta-fakta menarik mengenai analis yang sombong dan programmer yang keras kepala. Pertama-tama, gue akan jelaskan bahwa gue pernah berada di posisi keduanya, yaitu menjadi analis dan menjadi programmer. Jadi di video ini gue tidak akan memihak siapapun dan tidak akan menyalahkan siapapun, karena menurut gue keduanya adalah dumbass. Karena menurut gue keduanya adalah orang yang hebat. Fakta pertama mengenai seorang analis. Banyak sekali orang yang salah sangka kalau analis itu tidak perlu bisa ngoding. Analis hanya perlu mengerti alur sebuah program dan prosedur. Faktanya adalah sering sekali kita menemukan analis yang tidak dapat melakukan coding sama sekali. Mereka tidak mengerti merubah dari prosedur menjadi sebuah program. Mereka tidak mengerti data mana yang bisa diambil dan data mana yang tidak bisa diambil. Mereka kadang salah menentukan requirement mengenai database apa yang harus digunakan dan bahasa program apa yang harus digunakan. Fakta kedua, seorang analis, mereka hanya membuat alur flow yang sangat sesuai dengan prosedur. Tapi mereka kadang tidak mengerti diagram apa saja yang harus mereka buat. Seperti yang kita tahu, layaknya DFD atau UML yang pernah kita buat, kita harus mampu memilih mana yang menggunakan DFD dan mana yang menggunakan UML. Bukan hanya sekedar itu, UML juga harus dijelaskan apa itu activity, diagram, use case, flowchart, DFD ya, semacam seperti itu. Yang jelas, mereka harus mengerti ke-9 UML, yaitu Unified Modeling Language. Fakta ketiga mengenai seorang analis. Seringkali seorang analis tidak mampu memprediksi seberapa sulit dan seberapa lama pekerjaan akan bisa dikerjakan oleh seorang programmer. Karena apa? Karena dia tidak mengerti apa yang harus dibuat dan apa yang harus dikerjakan oleh seorang programmer. Bukan hanya itu, dia juga tidak mengerti berapa orang yang mampu mengerjakan program ini dalam waktu sekian hari dan berapa orang juga yang mampu mengerjakan pekerjaan dirinya dari bosnya. Selanjutnya adalah fakta menarik dari seorang programmer. Seorang programmer cenderung memiliki sifat keras kepala karena mungkin mereka tidak terbiasa bekerja bersama manusia. Mereka lebih suka bekerja bersama sesuatu yang kita sebut dengan fucking machine. Para programmer beranggapan bahwa program yang mereka buat itu sangat memudahkan. Contohnya aja adalah pagination, tombol delete, tombol update, dan tombol di mana-mana.
Tapi, apakah benar-benar memudahkan klien? Faktanya, beberapa programmer lemah dalam hal user experience. Mereka tidak mengerti di mana seharusnya tombol diletakkan, bagaimana seharusnya tombol diletakkan, dan bagaimana sebenarnya fungsi data yang harusnya mengalir. Mereka selalu melakukan protes akan rancangan dari seorang analis, karena mereka pikir rancangan dari seorang analis itu tidak tepat dan menyusahkan untuk programmer. Tapi faktanya adalah sangat memudahkan untuk user, dan hal ini seringkali disangkal oleh seorang programmer. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti esensi dari programming sebenarnya. Yang mereka mengerti adalah bagaimana melakukan coding. Baik pemirsa, mungkin itu dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Stop being an asshole.